Halo para LPDP Hunters dimanapun kalian berada. Nah, nggak kerasa ya, LPDP tahap 1 sudah ada di tahap seleksi wawancara beasiswa LPDP atau tes seleksi substansi. Nah, tahap seleksi substansi ini adalah tahap akhir dari seleksi beasiswa LPDP dan merupakan salah satu tahap yang menentukan apakah Hunters layak dan menjadi awardee beasiswa LPDP atau tidak. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa mempersiapkan dengan matang dan perform terbaik. Nah, ngomong-ngomong tentang seleksi wawancara, tentunya bagi teman-teman yang tidak sering wawancara atau jarang untuk melakukan wawancara, pastinya ngerasa nervous atau mungkin bisa jadi gemetaran atau nanti bisa jadi hilang konsentrasi. Nah, untuk menghilangkan rasa gemetaran, tidak konsentrasi, atau pengen wawancaranya maksimal, simak yuk tips dan trik lancar wawancara dari Sahabat Ilmu. Jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan terus memberikan manfaat bagi banyak orang yang lainnya. So, tonton videonya sampai habis. Seleksi wawancara beasiswa LPDP merupakan tahap akhir dari seleksi beasiswa LPDP yang menentukan apakah Hunters layak menjadi awardee beasiswa LPDP atau tidak. Nah, buat kalian yang mau lolos, simak yuk 10 tips dan trik berdasarkan pengalaman Mimin dan beberapa peserta yang lolos beasiswa. Yang pertama, kuasai apa yang kamu tulis di CV. Jangan lupa nih, poin penting dalam CV yang mungkin banyak banget dilupakan oleh para awardee. Pada saat Hunter memiliki formulir pendaftaran di website resminya LPDP, pastikan bahwa apa yang ditulis merupakan pengalaman nyata pribadi dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga Hunters dapat menguasai pertanyaan seputar CV dengan baik. Setiap peserta wawancara pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Namun, biasanya Hunters akan ditanyakan seputar pengalaman organisasi, kepemimpinan, dan juga prestasi. Tentunya, selain pertanyaan seputar CV, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain seperti penilaian diri, rencana studi di universitas tujuan, rencana kontribusi, atau juga mengapa Hunters pantas menerima beasiswa, dan masih banyak lagi. Nah, untuk teman-teman yang butuh rincian pertanyaannya, teman-teman bisa kunjungi channel Sahabat Ilmu, ada di playlistnya info beasiswa, atau nanti link videonya aku taruh di deskripsi ya. Kedua, siapkan berkas pendukung terkait fakta-fakta pendukung saat wawancara. Dalam situasi tertentu atau mungkin gugup, bisa saja kita kehabisan jawaban atau jawaban kita terlalu melambung. Kita bisa siapkan berkas atau tulis terkait apa saja yang ingin kita sampaikan. Jadi kita bisa buat kerangka ketika ada pertanyaan apa, kita akan mengarahkan ke jawaban seperti apa. Selain itu, yang perlu teman-teman siapkan adalah fakta-fakta pendukung terkait opini atau apa saja yang teman-teman sampaikan. Karena kita harus paham bahwa wawancara ini tidak hanya melibatkan opini saja, namun opini yang kita sampaikan harus berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang real. 3. Banyak berlatih wawancara. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, seperti usaha atau upaya berlatih wawancara yang terus-menerus pastinya akan menjadikan Hunters lebih percaya diri. Hunters bisa mencari tahu seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika wawancara beasiswa melalui internet maupun bertanya langsung kepada awardee beasiswa LPDP. Hunters dapat melakukan simulasi wawancara secara mandiri di depan cermin, atau bisa juga meminta tolong kepada kerabat atau teman. Tentunya akan lebih baik jika Hunters meminta bantuan kerabat atau teman karena komunikasi terjalin secara dua arah seperti wawancara sesungguhnya. Nah, buat teman-teman juga bisa lihat daftar pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat untuk latihan wawancara. Nanti link videonya aku taruh di bawah ya. Keempat, yakinkan pewawancara bahwa kamu siap berkomitmen menyelesaikan studi. Sebagian orang mungkin memang senang belajar dan berkutat dengan banyak tugas. Pastinya hal ini bukan menjadi suatu masalah. Tujuan hidup yang memang didedikasikan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, baik itu sekolah, lomba, maupun les. Namun, bagi Hunters yang merasa,
bahwa tugas-tugas kuliah itu cukup melelahkan, tentunya hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk bisa meyakinkan pewawancara bahwa Hunter siap mengambil kuliah hingga lulus. Oleh sebab itu, berikanlah alasan yang kuat disertai bukti bahwa Hunter siap untuk kuliah kembali dan berkomitmen untuk menyelesaikan dengan tepat waktu. Kelima, jelaskan bahwa ilmu yang dipelajari berguna untuk pembangunan nasional. LPDP merupakan program beasiswa dari pemerintah, maka dari itu, LPDP mencari kandidat yang bersedia untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan negeri. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap audi beasiswa LPDP. Oleh karena itu, Hunters dapat mencoba mengaitkan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami bahwa ilmu yang dipelajari di luar negeri pastinya akan bermanfaat bagi banyak orang di Indonesia dan teman-teman tidak sia-sia untuk belajar di luar negeri. 6. Tunjukkan sikap cinta tanah air dan tetap rendah hati. Pada saat wawancara, setiap kandidat pasti berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik dan terlihat percaya diri dengan jawaban yang diberikan. Namun, Hunters harus berhati-hati dalam bertutur kata supaya tidak terkesan sombong dan tetap rendah hati. Selain itu, dalam menjaring kandidat, LPDP merupakan salah satu beasiswa yang mengedepankan peserta dengan rasa nasionalisme yang tinggi, jauh dari paparan radikalisme, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengabdi kepada tanah air. 7. Tenang dalam menjawab pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan wawancara, bahasa tubuh juga memainkan peran sangat penting loh. Apabila kamu terbata-bata atau tidak bisa mengontrol diri ketika wawancara, maka hal ini akan menjadi poin minus di mata pewawancara. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu tenang dan selalu berusaha tersenyum ketika menjawab setiap pertanyaan. Selain itu, tunjukkan sikap tegap dan menjaga intonasi setiap kali berbicara. Delapan, usahakan tersenyum dan fokus mata pada mata pewawancara. Nah, biasanya karena tegang saat wawancara, teman-teman lupa untuk tersenyum, jadi diusahakan ya. Itu bisa jadi poin plus buat teman-teman dan bisa mencerminkan juga karakter dari teman-teman. Dan ketika menjawab pertanyaan, usahakan kita menatap mata penanya dari pewawancara tersebut. 9. Teman-teman bisa ucapkan permintaan maaf dan terima kasih. Ini menjadi poin plus juga karena kita tidak tahu selama kita diwawancarai ada kata-kata yang memang kita salah ucap atau mungkin perlakuan kita yang tidak enak, dan kita juga menghargai atas waktu yang diberikan oleh penanya dengan sudah bersedia menjadi penanya bagi kita di proses wawancara beasiswa itu. Dan itu yang aku lakukan juga di tahun 2019. Dan itu bisa jadi poin penting, poin plus buat teman-teman. Ya bisa saja karena teman-teman attitude-nya baik, walaupun ada yang mungkin menurut teman-teman kurang memuaskan, tetapi teman-teman diakhiri dengan kata ucapan maaf dan terima kasih. Bisa saja yang tadinya tidak lolos karena poinnya kurang, bisa saja menggugah hati penanya dan teman-teman bisa lolos. Tips yang terakhir yaitu yang ke-10. Jangan lupa berdoa selalu, berdoa dan minta restu juga orang tua. Setelah semua usaha sudah dikerjakan, saatnya untuk menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Selalu berdoa untuk diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan sesuatu. Mintalah restu kepada keluarga dan orang-orang terdekat, terutama orang tua. Hunters pasti akan merasa lebih tenang ketika menjalani proses seleksi wawancara. Nah itu dia teman-teman, kurang lebih 10 tips dan trik yang dapat teman-teman persiapkan untuk menghadapi seleksi wawancara beasiswa LPDP. Jika teman-teman ingin mengetahui tips lainnya dan juga info persyaratan beasiswa LPDP atau info-info beasiswa yang lainnya, teman-teman juga bisa langsung kunjungi channel Sahabat Ilmu dan sudah lengkap banget di playlistnya. Untuk informasi beasiswa-beasiswa ada di playlistnya info beasiswa. Di sana udah lengkap banget ya. Oh ya, di channel Sahabat Ilmu juga sharing tentang metode penelitian. Kebetulan Mimin konsen di bidang penelitian meta-analisis dan di playlist juga udah ada ya. Selain itu juga sharing-sharing terkait dengan materi-materi, ada matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi
Kalau misalkan dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dan share juga sebanyak-banyaknya. Thank you udah nonton, semoga kalian dilancarkan ya. Amin.